Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du, asatidzah, bapak-bapak, para santri rahimani wa rahimakumullah, semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita sehingga kita sanggup melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di pagi hari ini. Di antaranya adalah melaksanakan salat subuh dengan berjamaah dan kemudian diikuti dengan thalabul ilmi. Kedua kalinya marilah kita memperbanyak salawat serta salam kepada suri tauladan kita, kepada uswatun hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau, dengan mengikuti ajaran-ajaran yang telah beliau contohkan, maka dengan itu Allah mengizinkan kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Sirah Nabawiyah, di mana sebelum kita lanjut bahwa ada beberapa hal penting kenapa kita harus mempelajari perjalanan hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang paling penting adalah kita ingin mencontoh beliau, ya. Kita ingin meniti, meniru, ya, menjadikan beliau adalah suri tauladan terbaik, ya. Menjadikan jalan beliau adalah jalan yang kita contoh, jalan yang kita contoh. Karena ada salah seorang ulama, beliau mengatakan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau ibaratkan adalah bagaikan kapal Nabi Nuh. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan kapal Nabi Nuh. Ngertos ya? Jadi kalau orang itu mau selamat maka harus naik di atas kapal Nabi Nuh tersebut, ya. Karena di saat adanya azab itu, ya, di saat adanya azab itu, ya, orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menaiki kapalnya Nabi Nuh, ya, orang yang menaiki kapalnya Nabi Nuh. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah sekalian, jadi mengikuti sunnah Nabi SAW, kita beramal dengan
mencontoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu perumpamaannya adalah ya kapalnya Nabi Nuh ya. Jadi ketika azab itu datang ya, yang bisa menyelamatkan kita dari azab itu hanyalah kapalnya Nabi Nuh. Berarti artinya apa? Kalau kita mau selamat mengarungi ombak kehidupan ini ya, maka satu-satunya jalan adalah kita mencontoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu ya yang di rumah itu punya HP ya, melihat HP hari ini subhanallah ada beberapa orang yang dianggap sebagai tokoh nih, sebagai tokoh masyarakat, sebagai orang yang dia dianggap orang yang mengetahui ilmu agama, akan tetapi subhanallah melakukan penyesatan nih, melakukan penyesatan. Apa penyesatannya? Penyesatannya itu dia mengakui bahwa dirinya bisa berinteraksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa berinteraksi dengan mayit, bisa berbahasa yang aneh-aneh, bisa bicara dengan semut, bisa bicara dengan binatang-binatang. Dan subhanallah ya, dan subhanallah orang yang percaya dengan beliau ini ya mudah-mudahan beliau mendapatkan hidayah. Orang yang percaya dengan orang ini itu jumlahnya tidak sedikit, bapak-bapak, ibu-ibu. Orang yang percaya bahwa dia ini adalah wali Allah, dia adalah betul-betul bisa seperti itu. Padahal subhanallah ya, orang yang bisa diberi kelebihan mengetahui hal yang gaib, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, itu mutlak hanya Allah ya, hanya hamba-hamba yang Allah pilih ya, dari kalangan para nabi dan rasul ya. Hanya dari kalangan para nabi dan rasul, orang-orang yang diizinkan oleh Allah mengetahui hal-hal yang gaib, kemudian diizinkan oleh Allah untuk menyampaikannya, untuk mengkabarkannya ya. Jadi hari ini ada orang dia pura-pura mendatangi kuburan ya, yang itu dianggap kuburan orang soleh, kemudian dia komat kamit ya. Terus apa? Dia mengatakan saya sedang bicara dengan penghuni kubur ya. Terus dia mengklaim bahwa hujan hari ini nggak jadi itu karena saya sudah sudah bincang-bincang dengan malaikat. Covid itu bisa berhenti karena saya sudah bincang-bincang dengan malaikat, sudah bicara dengan virus ya. Dan subhanallah ya, yang mengklaim seperti ini bapak-bapak, ibu-ibu itu diikuti ya, dipercaya. Bahkan ada salah satu video yang menunjukkan ya subhanallah ini betul-betul bentuk kekufuran, yaitu apa? Ada karena orang ini punya pesantren ya, itu orang-orang disuruh sujud ya, orang-orang disuruh sujud kepada orang tersebut, disuruh sujud. Padahal sujud itu kata Allah beriman, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun ya. Janganlah kalian bersujud kepada matahari, janganlah bersujud kepada bulan ya, akan tetapi apa? Bersujudlah kepada yang telah menciptakan keduanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi sampai sedemikian ya, sedemikian jauhnya ya umat Islam ini ya meninggalkan sunnah atau meninggalkan ilmu yang benar, sehingga sampai hal-hal yang paling mendasar dalam urusan akidah ya. Sekali lagi mohon maaf, banyak umat Islam yang masih keliru ya, masih keliru ya. Jadi hal-hal urusan gaib itu bapak-bapak, ibu-ibu ya,
bahwa mengetahui hal yang gaib itu Allah hanya mengizinkan kepada hamba-hamba pilihan, dan hamba-hamba pilihan itu ya adalah para nabi dan rasul ya. Itu pun nabi dan rasul itu setelah diizinkan oleh Allah ya, setelah diizinkan oleh Allah. Nabi tiba-tiba ditampakkan surga, nabi tiba-tiba ditampakkan neraka, nabi tiba-tiba bisa mendengar suara penghuni kubur dan lain sebagainya. Itu adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang paling mendasar. Jadi jangan kita mudah tertipu Bapak-bapak, Ibu-ibu, dengan penampilan seakan-akan agamis ya, pakai jubah, pakai sorban ya, terus dia mengaku mengetahui hal-hal yang gaib ya, tiba-tiba banyak orang yang mempercayainya ya, subhanallah. Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Nah, itulah mengapa kita mempelajari kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, supaya kita tidak mudah digelincirkan ya oleh oknum-oknum yang mereka sebenarnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, apa tujuan mereka dari melakukan penyesatan-penyesatan itu ya, yang paling mudah terbaca ya, yang paling mudah terbaca, mereka hanya menginginkan kehidupan dunia, mereka menginginkan popularitas ya. Mereka menginginkan popularitas ya. Mereka menginginkan ya pokoknya seperti itulah ya, yang dimana popularitas, harta, ketenaran ya, itu memang betul-betul manis ya. Orang jadi terkenal itu enak ya. Orang punya duit banyak itu enak ya. Orang punya pengikut banyak itu menggiurkan. Nah, makanya hari ini bagaimana banyak orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkan itu ya. Bagaimana supaya viral ya, terkenal. Gimana supaya followernya banyak. Gimana supaya penghasilannya meningkat ya. Sehingga ketika itu jadi tujuannya, maka hal-hal baik itu halal haram ya semuanya diterjang saja ya. Karena ya ilmu yang didapat ya itu mungkin bukan ilmu yang benar ya, banyak ilmu yang mengandung syubhat di situ ya. Makanya salah satu benteng kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, di pagi hari ini tadi kita dibimbing ya, salah satu doa Nabi kita SAW, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya. Jadi ini salah satu benteng kita, supaya kalau kita mencari ilmu, dapatnya ilmu yang manfaat ya. Jangan sampai ya kita sudah capek-capek ya mencari ilmu, ternyata ilmunya tidak bermanfaat ya, ilmunya nggak bermanfaat ya, malah mendatangkan madarat, malah menyesatkan dan lain sebagainya. Subhanallah, naudzubillah min dzalik. Dan juga termasuk doa yang diajarkan oleh Nabi kita SAW, yaitu apa? Ya, lawan dari permohonan tadi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la takhsha wa min batnin wa min da'watin la yustajabu laha wa min nafsin la tasba. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat ya. Kemudian dari apa? Dari dari nafsu yang enggak kenyang-kenyang ya, dari nafsu yang tidak kenyang-kenyang, atau dari perut ya, perut yang tidak kenyang-kenyang. Maksudnya apa? Yaitu tadi nafsu yang selalu ingin diperturutkan ya, memperturutkan hawa nafsu ya, memperturutkan hawa nafsu ya. Kemudian wamin qalbin la takhsha ya, dari hati, kami berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk ya. Artinya tidak khusyuk itu adalah pripun, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Jadi ini juga doa yang sangat penting ya, kita berlindung kepada Allah ya dari hati yang tidak khusyuk. Artinya khusyuk itu adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un ya. Jadi khusyuk itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adalah meyakini bahwa kita ini akan kembali kepada siapa?
kepada Allah. Jadi hati yang khusyuk itu adalah hati yang selalu meyakini bahwa kita hidup di dunia ini nggak akan lama, sebentar aja. Habis itu kita akan segera kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan amalan yang sudah kita lakukan. Nah, kalau hati itu sudah khusyuk seperti itu, maka kita akan berhati-hati. Ya, kalau hati itu selalu kita ingat, oh saya akan kembali kepada Allah, saya akan kembali ke akhirat, saya akan segera masuk ke alam barzakh. Ya. Kalau itu yang selalu hati kita ini konsen ke situ, ya, maka amalan-amalan kita akan otomatis akan terarah, ya kan. Mau bikin yang neko-neko itu ingat, waduh, kayak habis ini saya mati. Waduh, kalau saya berbuat kayak gini nanti apa yang akan saya katakan di hadapan Allah nanti. Nah, jadi ini adalah benteng-benteng, ya. Makanya orang yang menyusun zikir pagi dan petang, kemudian doa-doa yang sesuai dengan yang sudah dicontohkan oleh Nabi SAW, menamai kitab tersebut dengan Hisnul Muslim, ya, yang artinya benteng, ya, artinya adalah benteng, supaya kita terbentengi dari hal-hal yang buruk. Bapak-bapak, ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, ya, di antara kita kenapa harus mengikuti sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada kita harus merubah mindset, ya, harus merubah mindset bahwa dulu yang sering kita ketahui bahwa apa yang dimaksud dengan sunnah, ya, apa yang dimaksud dengan sunnah itu biasanya kita sering mengartikan sunnah itu apabila dikerjakan mendapat pahala, ngerti ya? Kalau ditinggalkan tidak mengapa. Nah, itu. Nah, mari sekarang kita rubah, ya. Sekarang kita rubah. Rubahnya gimana? Sunnah itu kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan rugi. Ya. Kalau ditinggalkan apa? Rugi. Ya. Jadi sunnah itu kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan rugi. Ya. Jadi sunnah itu, bapak-bapak, ibu-ibu, adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi SAW, ya, baik berupa ucapan, ya, ataupun tindakan Nabi SAW, ataupun berupa sesuatu yang didiamkan oleh Nabi SAW, ataupun yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Satu contoh, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, nanti dalam pelajaran kita nanti kita akan masuk ke bab itu insya Allah. Tapi kita loncati dulu satu contoh kerugian, ya, yang dihadapi oleh kaum muslimin, ya, karena meninggalkan satu perintah Nabi SAW, ya, karena meninggalkan apa? Satu perintah Nabi SAW, yaitu terjadi di perang Uhud, ya, terjadi di perang Uhud. Nabi SAW memerintahkan 50 pemanah, ya, 50 pemanah untuk berada di atas bukit, ya, di atas bukit, ya, di mana tujuan Nabi SAW supaya para pemanah ini melindungi pasukan muslimin dari arah belakang, ya. Dan Nabi SAW dikisahkan waktu itu memberikan perintah yang sangat keras, ya. Jadi betul-betul melarang para pemanah yang jumlahnya 50 ini turun dari bukit, sampai-sampai disebutkan, walaupun kalian melihat kami disambar burung sekalipun, ya, meskipun kalian melihat kami diacak-acak oleh musuh, kalau belum ada perintah untuk turun, jangan turun, ya, jangan turun, ya, supaya apa? Melindungi kaum muslimin dari arah belakang. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, ternyata sahabat Nabi SAW itu juga manusia, ya. Sahabat Nabi SAW itu juga manusia. Jadi ada sifat-sifat manusiawi yang akhirnya membuat sahabat ini terlenakan, yaitu apa? Ketika di babak pertama dari perang Uhud, ya, di babak pertama dari perang Uhud, ternyata instruksi Nabi SAW itu sangat jitu, yaitu apa? Sekali serangan, sekali gebrakan, pasukan
Quraisy itu berhasil kocar-kacir ya. Jadi dengan kejeniusan Nabi SAW sekali gebrakan itu pasukan musyrikin sudah berhasil kocar-kacir. Nah, karena musyrikin sudah kocar-kacir ya, kemudian apa? Harta-harta yang mereka kenakan itu langsung dicopot ya. Jadi kalau perang itu bapak-bapak ibu-ibu pasti kan ya sangu apa itu baju besi, terus ya sangu duit ya sangu dan lain sebagainya itu. Nah, jadi ketika kalah orang-orang musyrik itu melakukan apa? Ya harta-hartanya langsung dilepas, pedang ditinggalkan, tombak ditinggal dan lain sebagainya. Nah, otomatis kalau itu ditinggal jadi apa bapak-bapak ibu-ibu? Jadi ghanimah ya, jadi ghanimah. Nah, pasukan muslimin di bawah itu langsung memunguti ghanimah, ngambil duit ya, ngambil baju besi, ngambil perisai, ngambil pedang dan lain sebagainya. Ya. Sedangkan pasukan musyrikin sudah lari ya, mereka sudah lari ketakutan. Nah, tiba-tiba 50 pasukan pemanah itu ya manusiawi, wih, sudah ngamili ghanimah, ayo ikut turun. Nah, ayo ikut apa? Ikut turun. Kalau kita nggak turun nggak kebagian. Nah, jadi karena terdorong itu tadi ya. Karena manusia itu ya memang senang dengan apa? Dengan harta. Nah, itu manusiawi. Ya, sampai sahabat Nabi SAW itu juga senang dengan harta. Ya. Nah, akhirnya dari 50 pasukan pemanah ini tergiur dengan keadaan itu, mereka turun ya. Singkat cerita bapak-bapak ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, keadaan ini dilihat ya oleh salah satu ya komandan terbaik Quraisy waktu itu ya, salah satu pasukan atau prajurit terbaik Quraisy waktu itu, yaitu Khalid bin Walid, yang beliau ini memimpin pasukan berkuda ya, melihat ini adalah celah ya, melihat celah. Ternyata pasukan muslimin dari arah belakang sudah nggak ada pelindungnya lagi. Akhirnya apa? Pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid berputar mengelilingi pasukan kaum muslimin dari arah belakang ya. Kemudian diserang dari arah belakang ya. 50 pasukan pemanah itu yang turun 40, tersisa pinten? 10 ya. Akhirnya 10 pemanah yang masih setia dengan sabda Nabi SAW itu ya, mereka bisa dihabisi dengan mudah oleh pasukannya Khalid bin Walid yang saat itu beliau belum masuk Islam ya. Akhirnya kaum muslimin ya diserang dari arah belakang ya. Kaum muslimin yang tadinya kondisi sedang menguti apa itu ghanimah nggak siap ya, tidak siap dengan serangan dari arah belakang. Nah, langsung kocar-kacir kaum muslimin ya. Yang terjadi apa? Orang-orang musyrik dari arah depan yang mereka tadinya sudah lari, melihat ada serangan dari arah belakang, akhirnya mereka balik ya. Akhirnya kaum muslimin mendapat serangan dari dua arah, dari depan dan belakang. Nah, pada waktu itulah terjadi ya sesuatu yang sangat genting ya dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harus kehilangan gigi taring ya. Gigi taring Nabi SAW itu tanggal ya, copot. Itu karena apa? Karena ada orang musyrik yang berhasil melihat beliau langsung dilempar dengan batu ya. Padahal waktu itu Nabi SAW sudah pakai apa, bapak-bapak ibu-ibu, sudah pakai topi besi ya, karena kuatnya batu yang dilempar itu dan jaraknya begitu dekat ya, otomatis apa, topi besi itu tidak begitu melindungi Nabi SAW ya, sehingga gigi taring beliau itu tanggal ya. Kemudian apalagi bahkan Nabi SAW itu ya sempat ada orang yang nggali gali lubang ya, lubang ini digali oleh orang musyrik ya, kemudian Nabi terperosok ke dalam lubang jebakan orang musyrik tersebut ya, kemudian dilempari dengan batu oleh orang-orang musyrik ya. Alhamdulillahnya apa, waktu itu ya masih ada beberapa sahabat Nabi SAW yang menjadi pagar betis bagi Nabi SAW, sehingga ya Nabi SAW tidak mengalami
luka yang begitu serius ya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi akibat dari satu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu apa? Tetap tinggal atau tetap berada di atas bukit, ya, itu diabaikan. Hampir-hampir saja apa? Kaum muslimin waktu itu hampir saja kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hampir terbunuh. Terus orang yang terbaik dari pasukan Nabi SAW yaitu Hamzah, ya. Hamzah bin Abdul Muttalib di hari itu syahid, ya, karena kondisinya kacau balau, ya, sehingga musuh di arah mana nggak diketahui, sehingga ada orang yang diutus oleh Hindun, ya, orang yang diutus oleh Hindun itu berhasil melenakan Hamzah, ya, sehingga bisa menombak Hamzah dari arah belakang, ya, bisa menombak Hamzah dari arah belakang sehingga syahidlah Hamzah bin Abdul Muttalib paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tentu kerugian yang sangat fatal, ya. Jadi akibat dari satu sunnah Nabi SAW itu diabaikan, ya, itu di hari Uhud, ya, itu kaum muslimin mengalami kekalahan, ya, mengalami sesuatu yang, ya, tidak bisa mereka lupakan, ya, tidak bisa mereka lupakan. Lah, lalu bagaimana dengan kondisi kita hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu? Nah, karena sunnah Nabi SAW, ya, ajaran Nabi SAW banyak yang kita tinggalkan hari ini, ya, kekalahannya tentu lebih parah daripada kekalahan di perang Uhud, ya. Hari ini saudara kita dibantai di Palestina, ya, sampai hari ini kaum muslimin nggak bisa berbuat apa-apa, bisanya cuma demo, ya, demo nggak, kurang efek, ya, ya ngefek juga tapi ya kurang lah, ya kan, ya. Kalau mau ngefek itu gimana, bapak-bapak, ibu-ibu? Angkat senjata, ya, angkat senjata, ya, seperti yang dicontohkan Nabi SAW. Kalau mengalami penindasan, ya dilawan, ya. Nah, sekarang kaum muslimin mau melawan malah dibilang apa? Teroris. Kaum muslimin mau membela agamanya dibilang ekstremis, ya. Kaum muslimin mau menegakkan agamanya dengan sebenar-benarnya malah dicap sebagai apa? Intoleran. Nah, ini kan, ya, hal-hal yang sudah keluar dari garis yang sudah, ya, ditentukan oleh Nabi SAW, ya, bahwa umat Islam itu harus mengikuti sunnahnya beliau. Nah, hari ini kaum muslimin sudah banyak yang keluar dari real, ya, sunnahnya Nabi SAW, ya, sehingga, ya, keadaannya seperti ini, ya. Banyak permasalahan, ya, kaum muslimin dibantai, tanah kaum muslimin dirampas, ya, kekayaan kaum muslimin dijarah, kehormatan muslimah dilecehkan. Kemudian apa lagi? Ya, semua orang-orang sesat, orang-orang sesat dibiarkan merajalela. Nah, itu kan karena, ya, umat Islam hari ini, ya, banyak yang jauh dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebenarnya kalau hal ini, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, semua kaum muslimin menyadari bahwa keadaan umat Islam hari ini tidak baik-baik saja, ya, tidak baik-baik saja, ya, maka seharusnya ada gerakan, ya, harusnya ada gerakan untuk menyatukan umat Islam, ya, gerakan untuk menyatukan umat Islam, bagaimana umat Islam ini bisa, ya, berdiri sendiri lagi, ya, memiliki satu pemimpin yang ditaati, ya, satu pemimpin yang ditaati sehingga satu suara, nah, sehingga bisa memecahkan berbagai problem-problem, ya, yang dihadapi oleh kaum muslimin di hari ini, ya. Maka hari ini karena keadaan yang begitu, ya, kompleks, ya, yang dihadapi oleh kaum muslimin, maka ada sebagian dari kaum muslimin yang hari ini semangat sekali, ya, menyerukan bagaimana khilafah, ya, bagaimana khilafah itu bisa ditegakkan kembali, ya, karena melihat itu tadi, ya, melihat realita bahwa umat Islam yang, ya, menghadapi banyak permasalahan akan tetapi tidak keluar solusi-solusinya. Nah, maka
beberapa kaum muslimin mulai menggerakkan, ya, menyadarkan bahwa umat Islam harus bersatu, umat Islam harus kembali kepada sunnah Nabi SAW, umat Islam harus punya pemimpin satu lagi, ya, yang ditaati di seluruh dunia, ya, sehingga umat Islam bisa menyelesaikan, ya, permasalahannya di tengah-tengah umat, ya, di hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian ya, kita tambah sedikit, ya. Dari perjalanan Nabi SAW, ya, kemarin orang-orang musyrik itu melakukan berbagai hal, ya, melakukan berbagai hal untuk menghalangi dakwah Nabi SAW, ya. Dan, ya, sesuatu yang sangat sesuatu yang sangat istimewa, ya, dalam diri Nabi SAW, ya, itu beliau menghadapi gangguan-gangguan orang jahat itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Ternyata orang-orang jahat itu bukan orang-orang jauh, ya, bukan orang-orang jauh dari kehidupan Nabi SAW. Yang banyak mengganggu Nabi SAW di awal dakwah beliau ternyata satu, pamannya sendiri, dua, keponakannya sendiri, ya, tiga, kebanyakan tetangga-tetangga dekat sendiri, ya, mereka semuanya menimpakan gangguan, ya, dan rintangan-rintangan kepada Nabi SAW. Nah, di antaranya bapak-bapak, ibu-ibu, ada orang bernama Uqbah bin Abi Mu'aid, ya, Uqbah bin Abi Mu'aid. Waktu itu Nabi SAW sedang sholat di Masjidil Haram. Kemudian Abu Jahal berkata, siapa yang berani ambil kotoran unta yang habis disembelih di tempat Bani Fulan, kemudian diletakkan di atas punggung Nabi SAW. Kemudian ada orang bernama Uqbah bin Abi Mu'aid, orang celaka ini, ya. Dia ambil kotoran itu, kemudian diletakkan di atas punggung Nabi SAW ketika beliau sedang sujud, ya, ketika beliau sedang sujud. Padahal Uqbah bin Abi Mu'aid ini, bapak-bapak, ibu-ibu, rumahnya itu, ya, berdekatan dengan rumahnya Nabi SAW, tetangga, ya, dengan Abu Lahab juga tetangga, ya. Tetapi jahatnya luar biasa mereka terhadap Nabi SAW. Nah, akhirnya apa? Ketika hal itu mereka lakukan, meletakkan kotoran di atas punggung Nabi SAW yang sedang sholat, yang sedang sujud, ya, tiba-tiba, ya, Fatimah putri Nabi SAW datang sambil menangis, ya, membersihkan kotoran tersebut, dan lalu Nabi SAW bangkit, ya, bangkit dan mendoakan kecelakaan kepada orang-orang yang ada di sekitar itu, ya, yang disebut oleh Nabi SAW adalah Abu Jahal, kemudian Abu Lahab, kemudian Uqbah bin Abi Mu'aid, ya, kemudian ada beberapa orang lagi, ya, yang semuanya itu didoakan celaka oleh Nabi SAW. Dan ternyata, ya, namanya doanya Nabi pasti apa, ibu-ibu, bapak-bapak, pasti makbul, ya, pasti makbul. Nah, ternyata semua yang didoakan celaka oleh Nabi SAW semuanya jadi korban pada perang Badar. Bahkan yang lebih memalukannya lagi, sinten, Abu Jahal. Abu Jahal itu, bapak-bapak, ibu-ibu, adalah premannya orang Mekah, ya. Dia di perang Badar dibunuh oleh anak usia 11 atau 12 tahun. Jenderalnya orang kafir itu berhasil dibunuh oleh anak umur 11 atau 12 tahun. Ini kan sangat sangat menghinakan, ya, sangat menghinakan orang yang sekelas Abu Jahal. Itu adalah orang yang paling ditakuti, ya, ternyata dia hanya dibunuh oleh orang yang, ya, usianya masih 11 atau 12 tahun. Ini kan ecek-ecek, ya kan. Ini ecek-ecek. Salah satu penghinaan yang Allah berikan kepada Abu Jahal. Dan salah satu dari orang yang celaka ini, yaitu Uqbah bin Abi Mu'aid, ya, dia hancurnya adalah waktu dia safar, ya, waktu dia safar ini betul-betul dia bisa merasakan dirinya akan celaka, yaitu ketika dia safar, ya, tiba-tiba di tengah perjalanan
dia ketemu sama seekor singa, ya, seekor singa. Nah, sedangkan dia berada di tengah rombongan, ya. Dia berada di tengah rombongan. Anehnya bapak-bapak, ibu-ibu, biasanya singa itu kalau mau memangsa, itu yang dimangsa sinten? Yang paling dekat, ya. Yang dimangsa itu yang paling dekat. Ternyata yang dipilih itu seakan-akan singa ini sudah kenal sama orang yang namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Jadi orang-orang yang bukan Abu Mu'aid, ya, Uqbah bin Abi Mu'aid itu cuma dilewati oleh singa tadi, ya, seakan-akan suruh minggir, ya, minggir, kamu bukan target saya. Nah, targetnya adalah Uqbah. Nah, setelah ada di depan Uqbah, barulah singa tadi menerkam kepalanya siapa? Uqbah bin Abi Mu'aid, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini adalah keadaan orang-orang kafir, ya, yang mereka selalu menghalangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal, ya, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kenapa Abul Hakam, ya, padahal namanya bagus, ya, Abul Hakam, dia akhirnya berubah gelarnya menjadi Abu Jahal. Abu Jahal itu artinya apa? Bapaknya kebodohan. Oh, jadi puncaknya orang bodoh itu ya siapa? Abu Jahal. Nah, kenapa dia sampai bisa mendapat julukan seperti ini? Karena bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata Abu Jahal itu salah satu kegiatannya, ya, di malam hari itu dia nguping. Apa yang dia kuping, bapak-bapak, ibu-ibu? Yang dia mencuri-curi dengar itu adalah mencuri dengar apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ketika sholat. Berarti mendengarkan apa, ibu? Mendengarkan Al-Quran. Jadi diam-diam Abu Jahal tiap malam, ya, atau seringlah, ya, di malam hari dia diam-diam pergi ke Baitullah, ke Baitullah, ya, maksudnya ke Ka'bah, ya, karena dia tahu bahwa Nabi SAW tiap malam itu sholat di Ka'bah. Kemudian apa? Dia mencuri dengar, ya, ingin mendengarkan Al-Quran, karena dia terpesona dengan keindahan Al-Quran. Nah, bodohnya di sini, dia sudah sering mendengarkan Al-Quran, tapi bukan untuk bukan untuk diterima kebenaran yang ada di dalam Al-Quran, cuma dengarkan keindahan liriknya saja, ya, keindahan susunan bahasanya saja, ya. Sampai-sampai bapak-bapak, ibu-ibu, Abu Jahal itu tahu, ya, balasan apa yang akan Allah berikan kepada orang yang taat kepada Nabi, dan balasan apa yang akan Allah berikan kepada orang yang durhaka kepada Nabi SAW. Abu Bakar paham, Abu Jahal tahu, ya, oh, balasan orang yang taat sama Nabi itu akan dimasukkan ke dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi Abu Jahal itu sudah tahu betul apa isi dakwah Nabi SAW, ya, karena ya memang salah satu kegiatan dia adalah apa? Mendengarkan, ya, Al-Quran yang dibaca oleh Nabi SAW. Namun dari Quran yang banyak dia dengar, ya, itu semua tidak membuat dia untuk, ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tetap di dalam kekafirannya, ya. Maka dia layak dianggap, ya, atau dijuluki sebagai bapaknya kebodohan. Mohon maaf, ya. Umar bin Khattab itu dulu juga sejarahnya orang yang sangat, bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang sangat jahat, ya, orang yang sangat jahat dengan umat Islam. Tapi Umar bin Khattab, bapak-bapak, ibu-ibu, dia baru baca sekali ayat-ayat di dalam surat Toha, kalau nggak salah ayat 1 sampai 19, ya. Baru sekali baca, langsung apa? Umar bin Khattab menyimpulkan, ini pasti bukan perkataan manusia, ya. Umar bin Khattab sekali baca, ya, sekali dengar, terus sekali baca, Umar bin Khattab langsung berkesimpulan apa? Ini pasti bukan perkataan manusia. Ini pasti yang mengucapkannya adalah Zat yang Maha Mulia. Ya, akhirnya apa? Ketika Umar berkomentar seperti itu, ya, orang yang tadinya takut, ya, orang yang tadinya takut ditebas oleh Umar, ya, dia berani menampakkan diri. Selamat Umar.
Selamat Umar, Anda adalah orang yang didoakan Nabi supaya dapat hidayah. Ya, yang tadinya Umar itu sudah marah menggelegak ingin membunuh Nabi SAW, baru baca ayat ya, di surat Toha. Padahal bapak-bapak ibu-ibu kalau tahu surat Toha 1 sampai 19 itu ya, ayatnya pendek-pendek, ya kan, ayatnya pendek-pendek. Nah, tapi apa? Umar bin Khattab dia dengan kecerdasan akalnya, dia dengan hatinya yang masih ada apa namanya cahaya-cahaya petunjuk ya. Akhirnya apa? Umar bin Khattab dia yang tadinya mau membunuh Nabi SAW, setelah membaca surat Toha berbalik arah, dia ingin mendatangi Nabi SAW tapi ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat ya di hadapan Nabi SAW. Bahkan kisahnya bapak-bapak ibu-ibu, ketika Umar ini mendatangi tempatnya Nabi SAW ketika mau syahadat itu ya, namanya Umar itu fisiknya tinggi besar, terus karakternya memang keras ya. Jadi kalau ketuk pintu itu ya bukan ngetuk layaknya orang yang sopan santun gitu ya. Oh, digedor-gedor, gedor-gedor gitu. Namanya orang yang punya tabiat seperti itu, temperamen. Nah, kemudian sahabat yang ada di dalam rumah bersama Nabi SAW itu ketika tahu yang datang adalah Umar, mereka sudah geger. Wah, Umar. Ini Umar mau ngapain gitu ya. Nah, akhirnya apa? Umar masuk ke dalam ya, karena nggak ada yang tahu apa niatnya Umar ini. Bahkan Nabi SAW, bapak-bapak ibu-ibu, ini menandakan bahwa Nabi itu tidak mengetahui hal yang gaib. Dalam kisah itu disebutkan Umar ketika sudah masuk ke ruangan yang di situ ada Nabi SAW, Nabi langsung memegang kerahnya Umar, langsung diangkat ya. Umar langsung, kalau bahasa Jawa apa? Dicenggeng. Ya, dicenggeng. Dua angkat gini. Ya kan? Diangkat. Kenapa? Karena Nabi tidak mengetahui hal yang gaib. Nabi nggak tahu kalau Umar kesini mau masuk Islam. Nah, jadi betul-betul orang itu bapak-bapak ibu-ibu ya, jadi nggak usah takut sama orang yang ngaku-ngaku tahu hal yang gaib. Ada dukun, oh kamu sebentar lagi mati, oh sebentar lagi kamu rezekinya seret, oh kamu kalau nggak gini ya, nggak usah takut ya. Kelasnya Nabi SAW saja tidak mengetahui hati orang lain. Kalau Nabi nggak dapat wahyu, Nabi nggak tahu. Ya, ini buktinya. Ya, Nabi langsung memegang kerah Umar, diangkat oleh Nabi SAW ya, dengan satu tangan. Nah, ini menunjukkan kekuatannya siapa? Nabi SAW. Diangkat satu tangan oleh Nabi SAW dan satu tangannya menghalau pedang yang dibawa oleh Umar. Ya, jadi Umar meskipun datang pengen masuk Islam, pedangnya tetap masih di apa? Di bawah. Jadi dikiranya mau menghabisi orang yang di situ. Ya, kan? Satu buat ngangkat badannya Umar, yang satu untuk menahan tangannya Umar yang sedang bawa pedang. Terus diguncang-guncang oleh Nabi SAW, tidakkah Anda mau menerima Islam wahai Umar? Ya. Jadi ditanyakan oleh Nabi SAW, kapan kamu mau tobat? Gitu. Kapan kamu mau tobat? Ya, akhirnya seketika itu apa? Seketika itu Umar langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang di situ otomatis orang yang ada di sekitar pribun ya, otomatis langsung girang ya. Girang. Kenapa? Karena orang yang sangat ditakuti ya, itu sudah masuk Islam ya. Orang yang paling ditakuti di kota Mekah ya, atau premannya kota Mekah waktu itu, waktu belum masuk Islam, itu masuk Islam ya. Karena dulu premannya Mekah ya, itu sebelum Umar masuk Islam itu ada 2, yaitu sinten ya, Abu Jahal, yang satu Umar bin Khattab ya, Umar bin Khattab. Nah, satu sudah kepegang oleh Islam ya, maka kaum muslimin ya, bahkan dengan keislaman Umar ini bapak-bapak ibu-ibu, yang tadinya umat Islam itu kalau sholat harus sembunyi-sembunyi, dengan keislamannya Umar ya, umat Islam berani sholat di Masjidil Haram ya. Tenang, ada Umar gitu. Tenang, ada Umar. Yang tadinya umat Islam itu kalau lewat dikeplai sama orang musyrik itu diem aja, setelah keislaman Umar berani ngelawan. Nah, inilah pentingnya ya orang-orang yang penting ya, orang-orang yang punya kedudukan di tengah masyarakat ya, ketika dia menjadi penolong agamanya Allah Subhanahu wa taala ya, menjadi penguat ya dalam Islam.
Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya, mungkin ini yang bisa kami haturkan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, banyak kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Allahu a'lam shawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.